apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Setelah 2 hari pencarian, pemuda tenggelam yang tengah berwisata di Sungai Mangampa, Maros ditemukan tewas. Polisi tangkap begal bersenjata tajam yang merampok pengendara motor di Makassar. Pakai kostum daur ulang limbah kertas, ribuan siswa TK dan SD se-Kabupaten Pinrang ikuti Karnaval HUT ke-80 Republik Indonesia. Kita ke informasi pertama. Seorang pemuda asal Makassar dilaporkan tenggelam saat tengah berwisata di Sungai Mangampa, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Setelah 2 hari pencarian, korban ditemukan di kedalaman 3 meter dengan posisi terhimpit batu. Pencarian terhadap Indra Januaril, warga yang hilang saat berwisata di air terjun Mangampa, dilakukan oleh tim Basarnas Makassar dengan menyelam dan menyisir kawasan bebatuan. Ariel, pria berusia 22 tahun, warga Jalan Minasa Upah, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, dilaporkan tenggelam saat bermain bersama 4 orang rekannya. Kejadian naas ini bermula saat korban melompat ke sungai dan terpleset hingga terbawa arus deras. Rekan-rekannya yang berusaha menolong namun gagal akibat derasnya arus dan bebatuan medan yang licin. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban tenggelam. Jasad Ariel ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di aliran Sungai Mangampa sekitar 20 meter dari lokasi awal dengan posisi terjepit di kedalaman 3 meter. Berhati-hati ataupun juga menjaga bahwa kadang-kadang memang kondisi sungai yang ada di aliran sungai Tompo Bulu ini bisa membuat celaka buat para mungkin yang adik-adik yang lagi berwisata ataupun jalan-jalan di tempat tersebut. Kini jenazah korban telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Mengancam dan rampok pengendara motor, 2 pembegal akhirnya ditangkap unit Jatan-Ras Polrestabes Makassar. Modus pelaku mengancam korbannya dengan senjata tajam. Kemudian HP-nya kau ancam pakai. Pria bernama Pali tak bisa berkutik saat tim Jatan-Ras Polrestabes Makassar menangkapnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Polisi pun langsung menginterogasi perihal perbuatannya. Usai menangkap pelaku pertama, polisi kemudian bergerak ke Kabupaten Goa dan menangkap Mangkuni, pemuda yang diduga ikut terlibat. Keduanya ditangkap karena membegal seorang pengendara motor di Jalan Layang Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar pada Februari 2025 lalu. Dalam aksinya, para pelaku yang berboncengan motor mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam, meminta uang dan merampas 2 telepon genggam. Pada saat korban bermain handphone di pinggir jalan, pada saat itu juga kedua pelaku mengendarai sepeda motor melintas di sekitar tempatnya korban. Pada saat melihat sendiri, terduga pelaku ini mengeluarkan badik dan mengancam kepada korban jika tidak memberikan uang maka akan ditusuk. Pada saat itu korban memberikan uang sebesar 35.000, kemudian setelah itu meminta lagi handphone yang ada pada korban. Usai ditangkap, kedua pelaku diserahkan ke Polsek Panakukang dan dijerat dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Jasad bayi laki-laki yang terbungkus kain kafan dan sarung ditemukan warga di Danau Mawang, Kabupaten Goa. Penemuan jasad bayi laki-laki mengapung di Danau Mawang di Kecamatan Sumba Ubu ini langsung menjadi perhatian warga sekitar Selasa lalu. Jasad ditemukan dalam kondisi terbungkus kain kafan dan sarung. Penemuan pertama kali diketahui seorang warga yang hendak memancing.
Melihat bungkusan mencurigakan dan mengapung, warga lalu menariknya ke tepi menggunakan pengait kayu. Setelah diketahui jasad bayi, peristiwa ini lalu dilaporkan ke polisi. Diperkirakan bayi sudah meninggal 2 hari sebelum ditemukan. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad bayi dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Polisi juga menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi yang diduga menjadi jalur pembuangan jasad. Pada saat ditemukan dia terbungkus atau seperti apa? Terbungkus rapi, Terbungkus rapi. pakai sarung. Terus? Bersama-sama itu yang plastik putih. Pasti. Untuk mayat diperkirakan ditemukan pukul 10 pagi. Terbungkus kain kafan dan kain sarung berwarna hijau. Untuk langkah-langkah selanjutnya tentunya kami akan melaksanakan penyelidikan lebih mendalam mengenai itu. Pergerakan sudah berapa hari ini? Kemungkinan paling lama itu 2-3 hari yang lalu. Penemuan jasad bayi di Danau Mawang kini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Goa. Dalam 3 bulan terakhir, tercatat sudah 3 kali kasus pembuangan bayi baru lahir terjadi di wilayah Goa, namun seluruh pelakunya belum terungkap. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. 17 Agustus mendatang gak cuma jadi momen peringatan Hari Kemerdekaan, tapi juga akan menjadi hari uji coba sistem pembayaran Payment ID yang diluncurkan Bank Indonesia. Sistem ini akan terintegrasi dengan NIK, jadi semua transaksi keuangan warga bisa terpantau. Di zaman serba digital, transaksi kini cukup bermodal ponsel. Nggak cuma di restoran ataupun tenan-tenan besar, pedagang kaki lima, gerobak sampai asongan rata-rata menyediakan transaksi digital kris. Mudah, praktis, no ribet-ribet, sedia uang tunai untuk kembalian. Tapi tahu nggak kalau per 17 Agustus mendatang, Bank Indonesia akan meluncurkan Payment ID? Sistem dengan kode unik yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi digital dengan format yang menggabungkan NIK dan kode ID. Jadi, semua informasi keuangan warga, mulai dari rekening bank, kartu kredit, transaksi dompet elektronik hingga pinjaman online akan tergabung dalam satu sistem yang bisa terpantau oleh Bank Indonesia. Nah, ini saya baru aja belanja, bayarnya pakai kris. Memang sekarang semua serba transaksi digital ya. Bahkan di pedagang kaki lima sekalipun kayak gini nih. Nanti pada tanggal 17 Agustus, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia akan meluncurkan Payment ID. Jadi, Payment ID ini nanti akan menghubungkan seluruh transaksi digital dengan nomor induk KTP atau NIK. Seluruh aktivitas keuangan kita bisa dipantau langsung oleh Bank Indonesia. Kira-kira pada setuju nggak ya? Menurut saya dengan adanya integrasi dengan ID kita, pertama terintegrasi lebih cepat, lebih mudah, dan juga pastinya lebih aman karena itu bersangkutan dengan ID kita sendiri. Kurang setuju sih Kak, karena pemerintah kan bisa memantau dana-dana kita dan itu juga termasuk privasi ya Kak. Dan apalagi zaman sekarang banyak pembocoran data-data diri kita kan. Sistem ini masih bersifat uji coba. Tapi kalau nanti benar-benar berfungsi, maka bisa dengan mudah mendeteksi tindak pidana ataupun potensi kecurangan, termasuk memantau aliran dana bansos agar tepat sasaran. Jangan sampai ya, pagi terima bansos, sorenya top up saldo judi online. Tapi ada juga nih catatannya. Dan pemerintah juga harus mengakui bahwa untuk infrastruktur kebijakan soal perlindungan data pribadi, kemudian keamanan transaksi dan sebagainya itu masih kurang. Makanya ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat banyak adalah keamanan data mereka, keamanan transaksi mereka ketika disinkronkan melalui Payment ID apakah terjamin atau tidak. Menjawab keresahan warga, Bank Indonesia pun buka suara. Saya sadar, begitu saya misalnya sharing ke Kementerian atau lembaga, itu data bisa bocor. Tapi kementerian atau lembaga itu tidak akan pernah tahu karena data NIK segala macam kita hash. Hash itu artinya kita security kan. Dia nggak tahu ini data apa. Jadi nggak semuanya digelondongin gitu ya? Enggak. Sebelum benar-benar terrealisasi, Bank Indonesia dan pemerintah mesti kompak memastikan infrastrukturnya mumpuni dan data pribadi warga terlindungi. Intinya, jangan sampai mengorbankan hak privasi warga hanya demi menggenjot pendapatan pajak negara. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan.